Oke, selamat siang ya. Kita mau mereview satu buah bohlam ya. Jadi ini bohlam sebenarnya buat fog lamp. Banyak yang mengeluhkan katanya kalau fog lamp dipakaikan kipas angin, ya LED yang menggunakan kipas angin katanya tidak awet. Ya, saya sih tidak menemukan kasus, belum menemukan kasus ya. Selama kita jual ya, karena kita menjual yang high quality. Oke, tidak masalah. Nah, buat Anda yang mau mencari buat fog lamp ya H16, H8, H11 ya buat Toyota, Innova, Avanza, Mitsubishi, Expander segala macam yang non kipas dua warna. Nah, saya rekomendasikan tipe ini ya. Dia non kipas ya, dua warna H11, H16 gitu ya. Nah, dia memang menggunakan driver. Saya request yang tidak menggunakan driver tapi tidak ketemu ya. Dia menggunakan driver dan dia ininya pipih ya, dua warna. Settingan Devalut adalah chip kuning di atas. Jadi ini ada fog lamp Toyota ya, kita akan pasangkan. Jadi dia ada dua buah chipnya, putih dengan kuning. Devalutnya adalah kuning di bawah, putih di atas. Jadi sorotan kuning akan lebih jauh dibandingkan sorotan putih ya. Dan dia chip setengah-setengah, bukan chip center ya. Sebenarnya saya juga request chip center, putih di center, kuning nebeng, tapi tidak ada. Ya, kita akan coba pasangkan nih di fog lamp Toyota ya. Jadi kalau di fog lamp Toyota terpasang chip kuning di bawah, chip putih di atas. Kelihatan nggak tuh di dalam ya? Chip kuningnya di bawah, chip putihnya di atas. Jadi sorotan kuning akan lebih jauh dibandingkan putih. Nah, bagaimana jika Anda ingin dibalik? Bisa. Di sini ada baut ya. Di sini ada baut, Anda bisa dibuka, ini diputar, tapi tidak on the spot settingannya ya. Jadi bohlam ini keunggulannya hanya tidak menggunakan kipas ya, tidak hanya menggunakan kipas. Jadi beda seperti bohlam-bohlam yang saya review sebelumnya, semua menggunakan kipas. Jadi di sini ada baut nih. Baut ini bisa dibuka ya, ininya diputar. Jadi manual, tidak on the spot ya, sama seperti Automatic DC ya. Nah, ini udah kita kencangkan. Tidak on the spot ya, jadi harus diputar, di bautnya dibuka. Tapi keunggulan lain adalah dia menggunakan tanpa menggunakan kipas. Jadi lifetime-nya lebih awet ya. Jadi tidak ada komponen bergerak, dia hanya menggunakan heatsink. Wattnya juga tidak terlalu besar. Wattnya hanya 15 watt kalau nggak salah ya. Di sini sih tertulis adalah 16 watt plus minus 10%, tapi kita akan ukur di wattmeter saya berapa wattnya ya. Hanya 13,7, jadi 14 watt ya. Bisa putih, bisa kuning. Kuningnya berbeda dengan kuning yang biasa ya. Ini kuningnya arahnya ke oranye. Jadi kuningnya ke oranye seperti lampu sen ya. Tapi nggak terlalu oranye juga sih. Beda ya. Kalau yang biasa kuningnya adalah kuning gold, tapi ini kuningnya agak ke oranye ya. Chipnya adalah CSP. CSP ya. 13,7, 14 watt ya. Kita akan pasangkan di sini, coba kita akan tes nyala ya. Matikan dulu deh. Silau banget, Bro. Mata kriip-kriip tiap hari ngeliatin LED ya. Mata, Bro, kriip. Ya. Chip kuning di bawah, chip putih di atas. Kita akan lihat hasil outputnya ya. Nah, ini hasil outputnya di tembok ya. Ini kuningnya ya, seperti ini kuningnya. Nah, ini putihnya di bawah ya. Kuningnya akan di atas, putihnya akan di bawah. Devalut itu seperti itu. Lebar sih lebar sorotannya ya. Wattnya kecil
ya. Jadi masing-masing itu punya kelemahan, masing-masing itu punya kelebihan ya. Jadi kalau buat Anda yang mencari, saya nggak mau pakai kipas, ya bisa Anda pakai LED ini ya. Cuman ya wattnya nggak terlalu besar, kecil ya. Dimana-mana kipas watt bisa lebih gede, karena kenapa? Pendinginannya lebih bagus. Karena LED itu, tahu nggak musuhnya apa? LED itu adalah musuhnya panas. Panas pasti rusak ya. Jadi makanya tipe ini tidak ada kipasnya, 2 warna, wattnya nggak gitu gede, jadi terangnya nggak gitu gede ya, pendinginannya juga jadi nggak panas tuh. Ini nggak panas, heatsinknya gede gitu ya, non kipas. Dan dia ada driver. Saya selalu bilang kalau LED tak ada driver lebih bagus, karena lebih simpel pemasangan ya, mau nggak mau ini ada drivernya ya. Jadi kalau Anda berminat LED ini tanpa kipas buat fog lamp ya, karena ada yang request, Pak saya mau cari yang bohlam yang tanpa kipas buat fog lamp karena takut rusak ini itu ya. Nah ini pilihan salah satunya. Oh ya, satu hal lagi, kita belum ngecek luxnya berapa ya, kita harus cek dong watt dan luxnya ya. Wattnya tadi kan 13,7. Nah ini agak ada kabelnya, jadi agak lebih tinggi sedikit, tapi kita akan push ke bawah ya. Belum dinyalakan bro. Sekitar 1900 ya, sekitar 2000 lah. Mata seliwer 1900-an ya. Oh putihnya lebih kecil loh, cuma 1700. Kuningnya lebih gede, 2000. Jadi kuningnya lebih terang dibandingkan putih ya, tipe bohlam ini. Jadi memang ini berarti ditujukan buat kuningnya ya, lebih mantep. Dan ini bohlam ya, tipis sekali bro, tuh ya, tipis sekali ya. Ini terang bagian kiri, ini terang bagian kanan, bagian blank spotnya hanya sedikit tuh ya. Di kedepannya kita akan mengukur soal tipis ininya. Nah ini tipis banget tuh bagian blank spotnya ya, karena ini dia frameless ya. Keunggulannya ini adalah dia frameless. Jadi makanya bohlam itu ada kelemahan kelebihannya ya. Ini frameless ya. Jadi langsung batang Coopernya ya, frameless, jadi nggak ada framenya. Jadi seperti kalau kacamata bagian bawahnya frameless ya, seperti kacamata sport. Nah ini frameless, makanya frameless itu keunggulannya tadi tidak ada blank spotnya, kecil blank spotnya ya. Jadi kalau saya beri kesimpulan, ini satu untungnya bagusnya tak ada kipas ya, jadi diprediksi lebih awet, nggak ada komponen bergerak ya. Kedua, poin positifnya dia frameless, jadi blank spotnya itu sedikit. Kelemahannya wattnya kecil ya, wattnya kecil, ada driver ya, dia nggak adjustable-nya, nggak on the spot, tapi bisa di adjust tapi tidak on the spot ya. Seperti itu ya. Semoga review saya bisa mencerahkan Anda. Jika Anda berminat LED ini, silakan WhatsApp 0898 269 3838 ya. Bisa buat semua fog lamp mobil tipe H11, H16, H8. Jadi Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki semua bisa. Oke, terima kasih.